Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai kewarganegaraan dalam konteks NKRI sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Devina Selvidunovia dengan 3 digit MM terakhir 181. Perkenalkan, saya Nila Frotul Afifa dengan nomor MPM 240130110186. Perkenalkan, nama saya Petra Triana Nambasaribu dengan NPM 240130101189. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Kamila dengan NPM akhir 193. Kemudian berikutnya ada dasar hukum kewarganegaraan Indonesia. Jadi status warga negara ini itu diatur secara ketat dalam konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan guna untuk memberikan kepastian hukum terkait status warga negara ini. Jadi ada dua dasar, yakni yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara lain. Kemudian dasar hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa aturan turunan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi undang-undang ini itu mempertegas asas-asas kewarganegaraan yang telah dianut oleh warga Indonesia. Berikutnya ada status warga negara dalam NKRI. Nah, status warga negara ini dibedakan menjadi dua asas. Jadi yang pertama ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Jadi dalam asas ini, kewarganegaraan itu ditentukan berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahirannya. Kemudian yang kedua ada asas ius soli terbatas. Jadi dalam asas ini itu membahas tentang kewarganegaraan itu ditentukan berdasarkan tempat kelahiran, namun hanya berlaku bagi anak-anak dalam keadaan tertentu saja. Jadi status kependudukan ini itu perlu dibedakan antara warga negara Indonesia atau WNI dan juga warga negara asing. Jadi penduduk itu yang dimaksud di sini adalah WNI dan juga warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia itu sendiri. Berikutnya adalah identitas warga negara Indonesia yang dibedakan menjadi dua, yaitu identitas administratif dan juga identitas nasional atau ideologis. Jadi identitas administratif ini sendiri itu menurut Asidik tahun 2006, jadi kewarganegaraan itu merupakan status hukum yang bersifat formal yuridis. Jadi hal ini itu membawa konsekuensi pada pentingnya identitas administratif sebagai bukti otentik yang membedakan kedudukan warga negara Indonesia dengan orang asing yang memperoleh hak-hak konstitusionalnya di bawah payung NKRI. Jadi secara hukum, identitas seseorang itu sebagai WNI itu dibuktikan melalui dokumen resmi seperti KTP atau kartu tanda penduduk. Jadi bukti diri dari kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Kemudian ada akta kelahiran, yakni bukti hukum mengenai asal-usul dari seseorang itu. Yang terakhir ada paspor atau dokumen identitas saat berada di luar wilayah atau NKRI itu tadi. Kemudian yang kedua ada identitas nasional atau ideologis. Jadi menurut Neuni tahun 2023 itu identitas nasional atau ideologis ini sebagai jati diri dari warga Indonesia itu sendiri. Jadi sebagai bagian dari NKRI, warga negara itu memiliki identitas yang menyatukan keberagamannya atau Bhinneka Tunggal Ika. Seperti Pancasila yang sebagai jati diri bangsa Indonesia serta pedoman dalam berperilaku, kemudian bahasa Indonesia yang sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, kemudian ada bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia. Jadi sebagai simbol kedaulatan dan juga identitas di mata dunia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak warga negara dalam NKRI. Yang pertama yaitu hak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
Yang kedua, mengenai hak ikut serta dalam pembelaan negara, di mana setiap warga negara berhak dan wajib membela negara. Sikap bela negara didasarkan pada rasa cinta, tanah air, kesetiaan kepada Pancasila, dan kepatuhan terhadap UUD 1945. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga yaitu hak beragama, yaitu setiap warga negara bebas memilih agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Negara juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Yang keempat yaitu hak memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan sangat penting karena menjadi dasar kemajuan suatu bangsa. Hal ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Yang kelima yaitu hak mendapat perlindungan, di mana setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara dalam NKRI. Yang pertama, setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan pemerintah sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, setiap warga negara wajib ikut membela negara sesuai pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga yaitu setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia yang lain sesuai pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Yang keempat, setiap warga negara wajib mematuhi pembatasan yang diatur undang-undang agar tidak merugikan orang lain sesuai pasal 28C ayat 2 UUD 1945. Yang terakhir yaitu setiap warga negara wajib ikut menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Baik, selanjutnya ada nilai-nilai dasar negara. Nilai-nilai dasar negara merupakan pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berkepribadian luhur dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa nilai-nilai dasar negara. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah fondasi atau philosophische Grundlage, yaitu dasar filsafat bangsa. Nilai-nilai ini bersifat fundamental karena mencakup beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia yang beradab. Yang kedua ada nilai persatuan, yaitu menjadi pengikat di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yang ketiga ada nilai demokrasi dan keadilan, yaitu menjamin bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan bertujuan untuk kemakmuran bersama. Sehingga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mewujudkannya melalui sikap toleransi beragama, perilaku gotong royong dalam masyarakat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Selain itu, harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yang kedua ada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi acuan semua peraturan di bawahnya. Fungsinya yaitu mengatur pembagian kekuasaan lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang dimana yang pertama legislatif adalah lembaga yang berisi wakil rakyat yang bertugas merumuskan kebijakan dan aturan hukum, yaitu terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada eksekutif, yaitu lembaga ini adalah wajah pemerintah yang menjalankan roda administrasi negara sehari-hari berdasarkan UU yang sudah dibuat legislatif. Terdiri dari presiden, dibantu oleh wakil presiden, dan para menteri atau kabinet. Yang terakhir ada yudikatif, yaitu lembaga yang bersifat independen atau mandiri dan bertugas mengadili pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim. Selanjutnya ada perlindungan hak. Di dalamnya ini termuat jaminan hak asasi manusia atau HAM bagi setiap warga negara
kewajiban bela negara, serta prinsip kedaulatan rakyat. Tanpa konstitusi, negara akan berjalan tanpa arah hukum yang jelas. Lalu yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semboyan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan identitas sosiologis bangsa Indonesia. Esensinya yaitu mengakui bahwa Indonesia terdiri dari ribuan suku, bahasa, dan berbagai agama, namun tetap satu kesatuan politik sebagai bangsa Indonesia. Nah, terdapat nilai utamanya yaitu menekankan bahwa inklusivitas dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai ini menjadi rem agar tidak terjadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Lalu yang keempat ada NKRI sebagai bentuk negara. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini menegaskan bahwa Indonesia adalah bentuk final kedaulatan bangsa yang menyatukan ribuan pulau, budaya, dan kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke dalam satu sistem hukum dan pemerintahan yang tidak terbagi-bagi menjadi negara bagian. Nah, dengan menggunakan prinsip unitari yang dinamis, NKRI menempatkan kekuasaan tertinggi pada pemerintah pusat untuk urusan strategis seperti pertahanan dan moneter, namun tetap memberikan ruang otonomi daerah agar setiap wilayah dapat mengelola potensi lokalnya secara mandiri demi pemerataan kesejahteraan. Nah, melalui konsep wawasan Nusantara, NKRI ini memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan, sehingga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman luar sekaligus perekat internal untuk mencegah disintegrasi bangsa di tengah keberagaman yang ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan kewarganegaraan di era digital. Nah, jadi ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan kewarganegaraan. Antara lain yang pertama, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax di media digital yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang nilai demokrasi dan kebangsaan. Lalu yang kedua, menurunnya literasi digital yang menyebabkan masyarakat sulit memilah informasi yang benar. Perubahan pola interaksi sosial akibat teknologi yang dapat mengurangi pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lalu yang ketiga, perubahan pola interaksi sosial akibat teknologi yang dapat mengurangi pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lalu yang keempat, globalisasi budaya digital yang dapat memengaruhi identitas nasional generasi muda. Tantangan tersebut menuntut pendidikan kewarganegaraan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang memicu terjadinya adopsi media sosial. Selain itu, melemahnya pemahaman mengenai hukum digital serta melemahnya internalisasi nilai-nilai moral dan kebangsaan juga ikut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam ruang digital. Akibatnya, media sosial sering digunakan secara tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan konflik sosial, misinformasi, dan polarisasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai pentingnya literasi digital melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi digital. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui integrasi pendidikan etika digital dalam kurikulum, tingkatan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun budaya digital yang sehat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu menjadi warga negara digital yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan informasi teknologi. Baik, yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Nah, NKRI itu berperan sangat penting dalam pembentukan karakter bagi generasi muda di era digital dan juga globalisasi. Nilai-nilai seperti kebangsaan, bhinneka, persatuan, serta dasar hukum dan juga konstitusi menjadi pedoman moral sekaligus penguat identitas nasional. Nah, penerapannya ini mampu untuk menumbuhkan integritas,
jiwa nasionalisme, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga membentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu nasionalisme. Nah, pendidikan kewarganegaraan sendiri itu sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai nasionalisme. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri yaitu untuk membentuk warga negara yang memiliki wawasan mengenai kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merasa bangga menjadi warga Indonesia. Nah, pengertian dari nasionalisme sendiri yaitu nasionalisme adalah sikap individu dalam mempertahankan kedaulatan negaranya dan memiliki rasa mencintai negaranya sendiri, cenderung memiliki semangat rela berkorban untuk kepentingan negaranya. Nah, karakteristik dari nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat, dan penghargaan atas hukum. Nah, berikutnya yaitu partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama yaitu partisipasi warga negara di dalam politik. Nah, masyarakat itu merupakan aktor vital atas berjalannya proses demokrasi. Di politik sendiri, warga negara ini memiliki peran dalam pemilu, pilkada, ataupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Nah, contohnya, masyarakat itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan. Yang kedua yaitu partisipasi dalam sosial budaya. Nah, adanya keikutsertaan warga negara dalam kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat seperti melestarikan kearifan lokal, gotong royong, serta toleransi dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, pentingnya literasi politik dan juga hukum sejak dini itu cukup penting untuk membentuk good citizenship. Nah, pendidikan itu menjadi arena strategis dalam membentuk generasi warga negara yang baik. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan ini menjadi elemen kunci dalam proses pembentukan good citizenship. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.